Raden Wedono Joko Sukismo. Kalau kampung Muji Raharjo, umur 76 tahun. Kalau dulu orang di sini ya masih keturunan, jadi ya di sini nggak mau membantah, ini diko dawuh diperintah. Tell me something good. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is that something you're searching for? I'm falling. In all the good time I find myself belonging for change. And in the bad time I feel myself. Tell me something, boy. Aren't you tired of trying to fill that void? Or do you need more? And everything that is so hardcore. Time I feel myself belonging for a change. And in the bad time I feel myself. I'm not gonna give up, but just like you got. I'm not gonna be the girl. Running the sermon, trying to get out of the struggle. Tentu saja senang banget sore hari ini untuk teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada. Ada saya Aldi Wakbu dan saya Rizky Panjang tentunya. Kita punya acara yang spesial banget. Yaitu Evening Show. Yes. Evening Show. Kita jelaskan dulu evening show itu apa? Jelas. Jadi kalau kita ngomongin tentang bahasa Inggris, kita semakin ngomong tidak jelas itu berarti bahasa Inggris. Evening Show itu bahasa Inggris. Oke, karena kalau pelan-pelan tahu kalau kita tidak menguasai bahasa Inggris. Oke. Ini adalah sebuah wadah kreasi. Ini yang tidak mudah ditapai. Ya, tadi jadi, untuk trailer filmnya tadi loh. Jadi untuk kita melihat trailer film tadi, kita di sini punya tema yang sangat istimewa, yaitu temanya itu wadah kreasi yang tidak mudah ditapaki. Seperti tadi kan sudah melihat toh film kita, yaitu The Idum. Nah, The Idum. Lengkapnya The Idum Pesek lah ya. Idum Pesek. Enggak, itu kan jelas tuh tadi. Kamu harus tahu maknanya film yang sudah diputar tadi. Itu Under the Idum Tree. Nah iya. Gitu loh. Dan mungkin kalau berbicara masalah film, teman saya ini dulu juga mantan aktor. Saya aktor, bahkan saya pernah menulis film juga. Apa judulnya? Waktu itu film itu kan heboh. Kalau film itu biasanya kalau sukses terus bikin 1, 2, 3. Kan gitu. Betul. Contohnya mau ada film zaman dulu kan yang masih kita kecil ada Rembo 1, Rembo 2, Rembo 3. Sukses. Betul. Saya bikin film yang sangat waktu itu mengerikan sekali. Mengerikan, serem. Kurang lebih hampir 700 juta penonton. Welah. Itu saya bikin Malam 1 Suro. Sukses. Sukses. Yang kedua bikin Malam 2 Suro. Malah sukses. Ya itu sudah nggak angker lagi. Kebetulan
teman saya ini dulu pernah membintangi salah satu film kolosal. Jelaskan. Ya, film kolosal dulu ada judul Babat Tanah Leluhur. Nah, jelaskan biar pada tahu. Kebetulan teman saya itu dulu jadi babat. Nah. Kamu leluhurnya ya? Oke, Mas Pur. Jadi untuk tema kali ini adalah film wadah kreasi yang tidak mudah ditapaki. Jadi teman-teman nanti bisa untuk monggo mengirim pertanyaan lewat IG @beningso_ADTV ya. Betul. Jadi silakan. Jangan lupa Instagramnya itu. Ya, seperti itu mau tanya boleh karena kita akan kedatangan juga artis-artis juga yang membintangi daripada film tadi yang sudah kita putar tadi. Mungkin bagaimana Mas Pur pengen tahu juga kan? Lah iya. Kira-kira sopo sing ngadeg kok? Nah, kira-kira ini kan sebelum beliau datang bagaimana kalau acaranya kita tutup saja? jangan masih panjang. Oke. Kita akan hadirkan tamu spesial yang sudah hadir di studio semenjak 6 hari yang lalu karena kebetulan beliau ini juga diusir dari kos. Betul. Jadi nanti ini sisa omah-omah gitu ya. Kita akan panggil ini yang akan hadir ada Mas Raka dan Every dari Jogja Film Academy. Halo. Selamat datang Mas. Halo Mas. Monggo. Silakan. Ada Mas Every dan Mas Raka. Kamu udah kenal yang mana yang Raka, mana yang Every? Kayak gitu mesti ditanyakan, malu-maluin host. Gampang, deteksinya gampang. Kenapa? Mas Raka ya? Ya. Yang nunduk mesti Mas Raka. Lah yo. Lah kok situ ikut nunduk? Biar bimbang aja Mas. Oh iya, sama lah tadi. Jadi Mas Raka yang sebelah Ya. kiri, yang sebelah kanan Mas Every. Ini kok kompak sekali habis ulang layat. Ke layar? Ayo hitam-hitamnya loh. Nggak ada yang anak kos kan lainnya di laundry semua, tinggal itu bajunya. Oke. Ini Mas Raka dan Mas F3 ya? Everybody home. Oke, mungkin bisa memperkenalkan dulu Mas. Gitu loh Mas. Ini dalam film tadi yang sudah diputar, ini sebagai apa? Untuk saya Raka sebagai saudaranya. Saudaranya siapa? Sutradara. Rongku saudaranya. Maklum ya, ini sama host yang kolonial jadi agak keras gitu ya. Oke. Kalau Mas Every. Aku sebagai penulis dan produser dari dokumenter ini, Mas. Penulis dan produser ya? Iya. Produser. Jadi host loro iki padha sudarungan lho. Oke. Jadi sutradara sama penulis dan produser. Gitu ya. Kita tanya dulu. Sudah siap kita tanya-tanya? Atau langsung dijawab aja lah? Pertanyaannya belum ada. Biar bingung. Acara lain itu ditanya dulu baru jawab. Di sini jawab dulu baru tanya. Gitu loh. Oke, silakan. Unik. Mumet toh. Oke, kita tanya ini yang jawab bebas ya karena ini pertanyaannya lemparan. Oke. Lemparan nanti buat Oke. Ini kan ada film judulnya Under the Idem Tree. Oke, jadi ini harus kemulan ya karena idem itu ya. Jadi memang benar di bawah tree kan pohon, di bawah pohon itu idem. Iya, karena mungkin suasananya malam. Ini garis besarnya itu tentang apa? Mungkin sebelum garis besar bisa diterangkan dulu garis yang kecil-kecil dulu. Dan garis besarnya. Monggo mungkin siapa yang mau jawab garis besar tentang apa? Boleh. Untuk film ini itu sendiri garis besarnya itu kita menceritakan tentang keikhlasan yang ditemui narasumber kita, Mbah Muji. Karena dia sudah mengabdi di makam raja itu selama 30 tahunan lebih. Jadi bisa dibilang dia sepuhnya abdi dalam. Jadi sudah 30 tahun di makam raja-raja. Ya, umurnya Mbah Muji berapa? Sekitar 70-an. Tak kira umurnya 25. Sama makamnya tua. Oke. Itu di makam raja-raja. Kamu padahal 40 tahun ya di makam tempatmu ya? Juru kunci tapi nggak pernah dibikin film ya? Nah, iya, besok mungkin ini setelahnya bisa dibuatkan. Oke, Mas Raka, dari idenya dari itu, Mas.
Dia dari Mbah Muji. Mbah Muji. Iya, betul. Itu segala garis besarnya ya Mas ya, tentang seperti itu. Jadi mungkin apa keikhlasan dari Mbah Muji itu yang mereka tertarik. Menginspirasi. Tertarik gitu loh. Ini. Kemudian ide awal film ini berasal dari mana idenya? Atau sering di sana tirakatan? Kebetulan ini idenya muncul dari orang terdekatku yang menceritakan tentang hal itu. Pacarnya mesti, ya, orang terdekat. Kurang lebih. Iya, belum tentu gitu loh. Pacar. Ya, tadi bener sih. Lu bener kok. Oh gitu? Iya. Atau gue pacaran 3 tahun kawinnya karo kancane kok. Ya itu nasib kok. Nasib. Nasib. Oh, dari Wonge ya ono Kurang nih. lebih. Jadi dari ide itu muncul gimana kalau difilmkan aja gitu sekalian kita teman-teman sama teman-teman juga sekalian beraktivitas seperti berkarya seperti mahasiswa film pada umumnya gitu. Jadi ingin memfilmkan itu dari idenya dari situ. Oke. Idenya dari situ, Situ. Mas Pur, Karena gitu. mungkin ancamannya orang terdekat kalau nggak dibikin film kita putus yang bisa jadi. mau tidak mau. Nah iya gitu loh. Zaman dulu kan kita mengisahkan seperti itu. Biasanya kalau kita sama pacaran waktu kita kuliah dulu, kita akan takut sama pacarnya. Nah, gitu. iya. Bayari aja bingung kok. Nah gitu loh. Kelihatan kok kalau yang bayari sing ceweknya. Berarti mereka wah kamu fakultas sosial gitu loh. Oh, jadi sosial ya. Bayari. Karena sering nyumbang ya. Oke. Oke, berikutnya Bor. Mas Every ya ini ya. Oke, Mas. Oke, yang belum jawab ya dari Ya, aku ya. dia cuma mantuk tok. Nah iya. Ini Mas, untuk pemilihan judul, kok milih judul ini kenapa Mas? Nggak judul lainnya harusnya jenengan kan tidak seperti itu Mas, gitu loh. Kok milih judul ini Mas? Terangkan Mas. Sabar dong, Mas. Nesu apa? Loh, saya emosi kok ya. Tidak, biar mereka yang tanya. Kenapa Mas? Kenapa? Judulnya itu berasal dari salah satu, kami mengutip dari ucapannya Mbah Muji. Ya. Dia bilang seperti di bawah pohonnya rindang. Rindang kalau di bahasa Jawa kan idum. Under the idum. Benar. Under the idum tree. Di bawah pohonnya rindang, begitu. Betul. Rindam itu bagus saya katakan tadi karena tree itu kan pohon, Mbak. Idum itu rindang gitu loh. Bukan pohon yang rindang gitu loh, Mas. Jadi berarti ini idum ini bukan bahasa Inggris ya? Bukan, Mas. Aku pas tak golek ning kamus kok ra ono aku. Idum ki opo aku? Wah, ciloko. Ternyata bahasa Jawa. Nah, ya ini kan the idum atau ada under the idum tree gitu loh. Gitu, Mungkin Mas. dikolaborasikan ya Jawa dan Inggris. Ya. Betul. Yo, lebih cepat lagi karena menyingkat waktu nanti. Ya, ini yang mau jawab siapa terserah ya. Iya, monggo. Oke. Film ini dibuat sebenarnya tujuannya piye Mas? Untuk apa? Kalau tujuannya kami lebih berharap sih, Mas. Siapa saja yang menonton film ini diharapkan setelah menonton ada perasaan tenang dan damai dari kesederhanaan dan keikhlasan yang Mbah Muji tampilkan. Siap. Oke. Tenang dan damai. Jadi kowe nonton itu, umpama ono job di cancel barang itu mau nonton kowe tenang dan damai Tenang gitu loh. dan damai. Nah, gitu loh, Mas. Orang gue jual ngejob adol TV-ne gitu. Sehingga nonton tadi. Tidak. Tapi gini, ini obrolan kita semakin lama semakin asik lah. Asik lah? Asik. Nah, asik Bali. Iya, benar. Kita akan ada komersial break dulu. Oh gitu. Nanti lanjut lagi. Pertanyaan banyak sekali gitu ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Untuk Anda tetap stay tune barengan kami karena kita akan hadir sesaat lagi tentunya setelah komersial break berikut ini masih di The Evening Show.
Oke. Kita masih di The Evening Show, tentu saja program yang sangat spesial sekali dan Betul. kali ini kita ngebahas tentang film. Benar. Gitu Mas. Tadi segmen pertama sangat asik sekali ngobrolnya dengan tamu-tamu spesial kita. Bener, sampai nggak kejauh kadang kita punya 7.000 pertanyaan, tapi kita hanya sekitar 5 atau 6 yang mohon maaf ya Mas Bro ya, Mas Raka, Mas Apri. kalau kurang yang 7.000 nanti biar kita sumbangkan ke yang membutuhkan, oke? Ya. Ini kayak sosial toh ya. Nah, ini sekarang kan kita jangan lupa untuk pemirsa kita ingatkan, jangan lupa untuk follow Instagram kita di mana? Betul, kita ada di Evening Show underscore ADTV. Siap. Jadi untuk teman-teman yang nanti pengen juga memberikan pertanyaan-pertanyaan di sini silahkan. Betul. Silahkan Sekali untuk DM. IG-nya di Evening Show underscore ADTV. Oke. Siap. Ya. Dan kita kali ini juga ada tamu spesial kita. Ada tamu lagi? Ada tamu lagi. Beliau ini adalah sosok yang luar biasa. Wah. Penasaran? Penasaran. Ben penasaran lah. Penasaran no. Kalau semuanya. penasaran kita lihat VT-nya berikut ini. Monggo. M. Suparwoto atau kerap dipanggil Parwoto. Lahir di Yogyakarta 11 Oktober 1955. Parwoto merupakan sosok praktisi dan seorang pengajar di dunia broadcasting dan film. Ya, hobi yang ia miliki sejak di usia muda, seperti membaca, fotografi, dan drama, membuat dirinya terjun langsung ke dunia di balik layar. Ia juga mendedikasikan dirinya di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Di antaranya, MMTC, ISI Yogyakarta, Petra Surabaya, dan masih banyak perguruan tinggi lainnya. Tentunya sudah banyak mahasiswa-mahasiswa hebat yang ia lahirkan di dunia broadcasting dan film. Parwoto juga sering menjadi narasumber di sebuah komunitas dunia broadcasting dan film. Nah, bagaimana pemirsa? Penasaran dengan sosok Parwoto? Jangan kemana-mana ya, hanya di Evening Show. Iya. Ya, oke. Tadi profil beliau dan langsung akan kita sambut. Oke, kita akan tanya-tanya tentang Pak Suparwoto Kawer. Oh, bukan nih. Bukan, Itu Parwoto Kawer. itu pelawak. Pelawak ya. Ini perfilman loh ya. Betul. Oke. Sudah langsung siap beliau? Kita panggil Mas Pur, monggo. Yuk, ini dia tamu kita, Bapak Suparwoto. Ya, monggo Bapak. Monggo, Bapak. Ya. Kelihatan loh, Pur. Kenapa? Kalau Pak Parwoto ini kan orang dikatakan orang film juga gitu loh. Begitu kita panggil Bapak Suparwoto itu aktingnya udah kelihatan. Wah. Gitu loh. Aktingnya jalani tadi, wah kayak aktor banget loh Pak. Mama, kamu manggil Aldo Iwak Kebo gitu kan nanti. Ben gini dah, begitu kamu panggil Bapak Suparwoto. Wah. Beda. Ada ya. aktingnya. Ada aktingnya. Gitu loh. Jadi berjalan itu menjiwai. Ngerasake. Mlaku kundi mbuh ngiwa mbuh nengen. Oke. Sehat Pak Suparwoto? Ya, baik, sehat. Ya. Kabarnya gimana ini? Kita belum pernah ketemu. Kata coba belum tahu ketemu enggak usah diomongkan Kan kalau wah, gitu loh. kita pernah ketemu gimana kabarnya Pak? Nah, Itu ya, biasa. Biasa dong ketemu gimana mau jawab Sibuk gitu. apa ini Pak? Ya, biasa masih aktif di pembelajaran. Itu yang utamanya di situ gitu. Ini Bapak dari ISI juga ya? Ya, dari ISI. Wah ini hampir sama dengan saya. Saya 5 tahun di ISI Pak. Wih, di siapa gue? Saya diisi air loh, ya enggak mana. Saya diisi 5 tahun, tapi belum pernah ketemu beliau. Beliau, gue apa? Saya dodolan Cilok. Kemarin anak saya juga mau ngomong, Pak, aku mau diisi gitu kan. Aku ngomong kono wis kebak aku. Diisi gitu. Ya makanya bukan diisi itu beliau ini pengajar. Betul gitu ya. Oke Pak Parwoto, mungkin Bapak untuk memulai karirnya dari mana Pak sebetulnya? Awal mulanya. Awal mula. Kok seneng dengan perfilman atau apa? Saya diawali dulu dari pendidikan awal saya kan dari periklanan gitu ya. Oh, dari Berdiaman TV. Gitu ya. Lalu saya masuk di dunia pertelevisian. Mungkin ya sekitar 19 tahun lah gitu di televisi itu, tapi di antara kesibukan di TV itu kan juga
ngajar di beberapa kampus gitu ya, untuk produk televisi lah, untuk film TV dan program-program yang cerita itu saya kenali awalnya dari televisi itu gitu. Lalu kita punya pengalaman, kita berbagi dengan teman-teman muda, para mahasiswa dan sebagainya gitu. Itu. Sejarahnya beliau itu seperti itu ya. Ya, jadi orang mungkin kadang-kadang bakat kita pun di situ untuk menentukan. Contoh saya dulu, saya pengennya kan pemain bola Pak dulu Pak. Akhirnya kita keceplosan, nggak ngertinya diarahkan ke sini kan nggak ngerti Pak. Gitu loh. Ini tenar Pak ini semua. Iya. Beliau kondangan dulu sepak bola gajah itu ya. Sepak bola gajah mbahmu gitu. Sepak bola gajah. Oke Mas Pur. Saya penasaran kan ketika orang berkecimpung di dunia film, ini kan kadang banyak yang menganggap wah nggak jelas dan lain sebagainya, masa depan kurang cerah. Nah, menepis anggapan seperti itu menurut pendapat Pak Suparwoto gimana ini Pak? Tidak juga ya. Kembali tergantung dari masing-masing profesinya sendiri-sendiri, personalnya sendiri-sendiri. Tinggal mau konsisten atau tidak di profesi itu. Kalau kita menekuni konsisten, nah itu pasti juga akan ada hasilnya gitu ya. Bukan berarti lalu tidak jelas arahnya, tidak gitu. Banyak mantan-mantan mahasiswa saya yang benar-benar menjadi seorang filmmaker dan banyak yang berkecimpung di film itu gitu dan sukses juga gitu ya. Gitu. Jadi kayak omongane simbah saya dulu, gimana? Semua itu kalau ditekuni secara profesional itu akan menghasilkan. Iya. Kadang kan kita mau neng film kok sainganmu kayak gua dadi opo. Kadang kan seperti itu Pak. Mek ngalor ngidul nggawa kamera, oto nyambut kayak nggo mripat siji. Ya karena ngintip kalau meripatnya semua yo enggak. Nah, tapi kan ternyata benar profesional tadi gitu loh. Mungkin Pak Oto biasanya Bapak sebagai apa di film tersebut Pak? Kalau mungkin gara-gara film Bapak produsernya atau kameramennya atau? Saya lebih banyak memberikan masukan di bidang tata artistiknya. Oh artistik betul. Tapi di dalam pembelajaran di film ini saya memberikan pengalaman pembelajaran tentang penyutradaraan. Oke. Oke, Mas Pur. Kan dunia film itu kadang tidak menentu ya Pak ya. Kadang rame, kadang mati suri juga. Nah, untuk menyikapi hal seperti itu biar tetap kita itu berada di rel jalur yang sesuai dengan apa yang kita tekuni. Kan kadang ketika saya misalnya sama Mas Aldo ini dunia MC menjadi profesi, tapi ketika sepi yuk laden tukang dan lain sebagainya. Nah, itu untuk mempertahankan komitmen seperti itu piye Pak itu Pak? Ya, kita kembali lagi ke konsistensi tadi itu ya. Film layar lebar misalnya contohnya. Itu pernah jaya gitu ya. Betul, iya. Pernah jaya. Tapi kemudian surut gitu ya. Betul. Ada perkembangan hiburan dan sebagainya itu lalu surut. Apakah lalu teman-teman film berhenti? Tidak gitu. Mereka juga masih aktif berproduksi gitu ya. Banyak media yang bisa untuk menyampaikan hasil karya mereka gitu loh. Dari lewat media sosial, lewat festival, kadang juga dia membuka screening sendiri melalui layar lebar kan gitu ya. Lalu tidak berhenti dan itu sampai sekarang kan situasinya seperti itu. Bahkan sekarang banyak media yang bisa digunakan untuk menyalurkan karya film itu. Gitu ya. Contohnya misalnya, sekarang banyak TV gitu ya. Banyak TV. Di era digital ini banyak stasiun televisi. Mereka perlu konten gitu. Betul. Perlu konten untuk film-film yang ya harus dilayakkan untuk sesuai dengan target sasaran dari televisi itu sendiri gitu. Betul Pak, jadi semakin melebar Pak ya sekarang ini. Gitu. Kalau dulu kita ngandalkan kan layar lebar, dulu kan zaman-zaman dulu. Sorot gitu ya. Jadi ngandalkan sorot. Padahal zaman dulu pun kita harus bangga dengan Jogja. Bahkan ada film zaman dulu Pak ya, itu yang diambil dari kota di Gunung Kidul ngetop sekali. Dari daerah Prayen dibikin film jadi ngetop waktu itu. Misalnya? Inem Prayen seksi.
Dulu top Pak ya, zaman dulu Pak ya. Iya. Top gitu loh. Pelayan. Ini pelayan. Ya percaya. Ya, aku mau kembali ke Mas Every sama Mas Raka. Jadi dikatakan tadi Mas, padahal orang itu dianggap kan tidak memiliki masa depan yang cerah dunia. Menurut Anda gimana sebagai generasi muda? Kok berkecimpung? Kok orang bisnis wae mungkin ada cilok atau apa gitu loh. Kok nggak diurungkan niatnya? Bisa dimulai dari sekarang loh Mas. Aku karena suka sih Mas. Oh suka dulu ya? Suka nonton. Suka itu dari hobi dan sebagainya gitu ya? Memang bikin film pendek-pendek gitu dulunya? Iya, pas SMA. Oh, pas SMA. Kalau sekarang zamannya mungkin YouTubean gitu ya? Iya. Oh, luar biasa. Mungkin pengalaman saya juga pernah ikut film pendek. Saya belum keluar, filmnya sudah selesai, saking pendeknya. Nah iya, durasi 2 detik doang gitu. Film pendek. Ini. Mungkin Mas Hebri? Mas Aga? Kalau saya kebetulan keluarga juga basicnya di bidang seni juga. Seni juga? Apa kalau untuk ayah dan ibu kebetulan dulunya kuliahnya di IKJ jurusan interior. Oh interior. Jadi ayah, ibu dan kakak ya, ku pergi sekolah sampai kanan. Aku nggak ada kakak kebetulan. Nggak ada kakak. Adik sendiri gitu loh. Jomblo berarti ya? Ada adik gitu loh. Oke, untuk kembali ke Pak Marwoto, Pak Parwoto. Pak Marwoto, Pak Parwoto. Ya contoh Pak Lawak itu mirip Pak Marwoto ya. Itu juga teman saya. Oh, temen loh, gitu loh. Oke, jadi minta tanggapan Pak Woto soal anggapan masyarakat terkait sebut tadi ke masyarakat. Jadi kok anak muda sekarang gini, masyarakat tanggapi sedikit tentang itu Pak. Bahwa ternyata film itu tidak akan ada habisnya, contohnya gitu Pak. Iya, film ini tidak akan pernah habis gitu ya. Film ini tidak akan pernah habis. Tinggal teman-teman ini, yang kawan-kawan muda ini, ayo kita bangun film ini supaya hidup kembali, lebih maju kembali. Karena apa? Sekarang itu segalanya sudah dipermudah. Ya, segalanya sudah dipermudah. Kita mau bikin film yang seperti apa? Itu alatnya sudah murah, relatif murah dibanding waktu saya muda dulu kan gitu ya. Sekarang pakai HP, ada kameranya, kan gitu ya. Mau editing sudah lebih murah. Betul. Karena dengan komputer, bahkan dengan aplikasi-aplikasi yang ada, gitu di ya, HP itu banyak anak-anak SD pun bisa bikin film, gitu ya. Nah sekarang tinggal teman-teman muda ini bagaimana membuat kualitas dari film itu, karena yang ditantang adalah idenya sekarang. Nah, kreativitas. Ya, kreativitasnya, alatnya sudah tersedia, ya, lebih murah dibanding zaman dulu. Gitu ya. Gitu. Jadi mungkin sekarang itu nek wong arep gawe roti, itu wis bahane wis ono. Tinggal kan gawe roti jenis apa kan gitu ya. Nah, itu kreativitas masing-masing nih generasi muda loh Mas, gitu loh. Gitu. Besok nek ada mungkin pengen yang komedi dijak ya. Oke, berarti dengan hadirnya ini sineas muda ini bukan menjadi sebuah ini saingan, tapi malah saling dirangkul untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman mungkin ya Pak. Iya, betul gitu. Ini bukan sebuah persaingan, tetapi ya ini adalah sebuah komunitas yang saling membantu, saling berkomunikasi untuk mari kita kembangkan perfilman kita. Gitu, supaya lebih bagus lagi, lebih mendunia lah gitu. Siap. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Ini ternyata waktunya itu wah benar-benar bergulir cepat karena gini, asik. Di Evening Show ini kita semakin asik ngobrolnya nggak terasa gitu loh. Bahkan dikatakan setengah jam itu seperti 30 menit rasanya gitu loh. Coba. Ya 30 menit setengah jam. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap stay tune di depan layar TV Anda. Kita akan hadir saat lagi tentunya setelah Mariwara yang lewat berikut ini. Tetap di The Evening Show.
say my voice drowned out in the thunder. And I won't cry, and I won't start to crumble. Whenever they try to shut me or cut me down, I won't be silent. You can keep me quiet. Won't tremble when you try it. All I know is I won't go speechless. Let the story. I cannot be broken. No, I won't live unspoken. 'Cause I know that I won't go speechless. Written in stone, every word. Center is all and unbending. Stay in your place, better seen than not heard. When the story is ending. 'Cause I cannot stand the crumble. So come on and try to shut me or cut me down. I won't be silent. You can keep me quiet. Won't tremble when you try it. All I know is I won't go speechless. Speechless at the story. I cannot be broken. No, I won't live unspoken. 'Cause I know that I won't go speechless. Try to lock me in this cage. I want you to lay me down and die. I will take these broken wings and watch me burn across the sky. Hear the echoes saying I won't be silent. Do you wanna see me tremble when you try it? All I know is I won't go speechless. 'Cause I'll breathe when they try to suffocate me. Don't you underestimate me? 'Cause I know that I won't go speechless. All I want is I won't go speechless. All I know is I won't go speechless. Ya, oke. Luar biasa. Oke. Dan tentu saja kita masih di acara yang sangat luar biasa, sangat spesial banget. Di ajang spesial program The Evening Show. Oke. Ya, Mas Pur. Kita sekarang berbeda suasana. Betul. Gitu ya. Kita ada di mana sekarang? Kita sudah berada di Singapura. Oh, Singapura. Singapura. Kamu Singapura, saya ngechat. Kamu jangan nyebutkan profesi kok, sama kayak di bangunan ada yang Lah kamu makanya Singapura, saya ngechat biar imbang. Ini kita berada di Universal Studio. Wih, apa itu? Ya, studio di Singapura. Ini? Lah ya. Wah, luar biasa. Baru kali ini loh ya. Acara ini acara mahal. Ngono. Jadi kita nanti pindah-pindah. Oh. Tergantung budget. Oke. Dan jika mungkin Anda sekali-kali di Mas studio yang di Yogyakarta sangat luar biasa, di mana? Di daerah Sedayu itu? Nanti Nanti kita ke sana juga kan? Kesana Lah juga. iya, makanya dari Singapura terus kita nanti balik ke Indonesia. Betul. Gitu loh. Nah. Oke Mas Pur. Yes. Dan kalau tadi mungkin kita ngebuka IG kita tadi, Betul. yang pasti mungkin udah ada yang masuk semuanya. Katanya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau Ya. disampaikan. Ini ada pertanyaan untuk para tamu spesial kita yang nanti akan muncul di monitor. Oh gitu ya? Oke, nanti Ya. silakan untuk dijawab. Ini pertanyaannya kita tidak bisa memfilter. Mungkin ada yang privacy juga. Ya, jadi kita maaf sekali loh ini loh. kalau nggak ada yang filter Pak Woto, mungkin kretek juga bisa nanti Wah ini. Itu rokok. Ada filter gitu loh maksudnya. Jadi Oke. pertanyaannya sudah ada di Evening Show ini sangat luar biasa, gitu ya. Siap. Oke Mas Kita Pur. akan buka untuk pertanyaan kita di monitor.
Neng, teneng. Oke, netizen bertanya, Mari jawab. Ya. Oke, ini mau yang ya boleh Mas Bor dulu deh. Siap. Ini dari @lipe. Yes. @lipe. Nah, iya. Ya. Tadi aku lihat trailer filmnya. Ada orang nari. Itu maksudnya apa? Nah, ini silakan untuk mas-mas yang tadi. Monggo, kan ada orang yang nari. Maksudnya apa? Kalau ada yang orang nari itu, iya, maksudnya apa? Sekarang mungkin belum bisa disebutkan. Oh gitu ya? Oh ya, tapi nonton atau ditunggu saja di update-nya. Atau Mas Raka mau ngasih clue dulu? Tambahan Mas Raka apa? Okay. Boleh, mungkin sedikit clue untuk penarinya itu bisa jadi juga melambangkan dari perasaan kami yang buat dan perasaan kami, ada penonton juga dan perasaan Mbah Munyi juga. Jadi penari itu bisa jadi wakilnya dari semua itu. Jadi menggambarkan sesuatu yang tersirat. Gitu ya, gitu ya. Kalau tersirat dalam film, kalau tersurat dalam kertas, oke? Kok dihubung-hubungkan? Nah iya, gitu loh Mas Bor. Oke, makasih Mas Raka pada Bri. Lagi, pertanyaan lagi? Ya, pertanyaan lagi kita saksikan di monitor. Monitor, kita lihat pertanyaan kedua. Ini. Mungkin ini bisa Pak Woto kalau ini yang jawab karena. Oke. Dari Ed Karamel, ya. Kan saya baru lulus SMK, Pak. Kalau masuk jurusan film harus bisa apa sih? Jadi lulus SMA niku kan isih 0 pudel, Pak. Kasarannya lho Pak Woto. Nggih. Harus bisa apa sih? Harus masuk ke dalam. Nah, ini loh, Pak. Oke, bukan harus bisa apa ya, tapi harus ada semangat dulu. Semangat. Pilihannya itu, ya. Oh, saya mau masuk ke film. Ya. Pasti dia punya latar belakang. Kenapa saya pilih film? Kan gitu. Nah, lalu ketika dia sudah punya latar belakang, kenapa memilih itu ya harus semangat gitu. Betul. Konsisten mempelajari itu dan belajar itu tidak hanya di kelas saja gitu. Sekarang bisa belajar merdeka bebas di mana-mana sumbernya untuk belajar itu gitu ya. Sehingga yang penting adalah semangat dan niat untuk belajar tentang film itu, misalnya begitu. Gitu. Jadi yang penting kita semangat. Mungkin komitmen pada pilihan ya. Ya, betul. Iya. Gitu. Jadi umpama kita masuk ke dunia film tadi ya kita semangat lagi dan kita dimanapun sekarang tempat belajar udah banyak gitu loh. Kita datang ke Pak Woto aja tanya jawab udah belajar kasarannya gitu loh. Ke Mas Raka, Pepi yang kita yang lebih junior anak SMA lulus belajar gitu loh. Begitu Mas. Cuman yang belajar yang menipu itu cuma satu. Apa? Belajar mobil itu. Kok bisa? Tak tulis tulisannya belajar tak delok jerone ada belakangnya belajar. Lo belakangnya tulisannya belajar tak dalamnya nggak ada yang belajar ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, ini. Untuk Mas Bor, monggo Mas Bor. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah dari Kang Hendra _Hendra. Ya. Oke. Untuk primer filmnya, ini nanti di mana Kak? Aku penasaran pengen nonton nih Kak. Di mana Kak? Di mana Kak? Raka. Tulisannya Kak? Kami masih penayangan di beberapa festival. Namun untuk update penayangannya akan kami infokan juga. Tolong dibantu juga di follow @_theidum3 di Instagramnya. Di situ akan diberitahu kapan akan penayangan di layar-layar berikutnya gitu. Itu Bor. Jadi ini mungkin orang biar penasaran juga kan gitu loh. Itu baru disepil ya. Oke. Sepil. Diketok ke situ. Nah. Ya, jadi nanti biar penasaran semuanya bisa nonton bareng-bareng gitu loh. Jangan lupa nanti Instagramnya di @_theidum3. @_theidum3. Sesuai judulnya. Sesuai judulnya. Sesuai judul film. Oh benar, sesuai judulnya tadi. Oke. Untuk netizen semuanya masih ada lagi? Masih ada lagi. Silahkan. Untuk masuk di sini. Pertanyaan-tanya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini @GarySalut_Coklut. Oke, waduh ini ya. Nanti kalau lulus jurusan film, kerjanya cuma bisa di film aja atau bisa di bidang lain juga. Monggo Pak Woto. Saya lulus di ini Pak, coba cuman kerjanya film tok apa iso ning liyane gitu loh Pak. Bisa dikembangkan. Begini,
ketika kita lulus itu jangan bertanya dulu, aku besok kerja di mana. Gitu gitu Pak ya. Tetapi apa yang bisa saya ciptakan dengan ilmu saya gitu. Sehingga tidak menggantungkan saya harus bekerja di mana gitu. Saya bisa nggak menciptakan pekerjaan dengan profesi keahlian saya itu gitu ya. Gitu ya. Itu. Nah, kalau bidang kerja untuk perfilman kan banyak ya untuk apa di production house yang apa memproduksi film, lalu di stasiun televisi itu kan juga memerlukan keahlian di bidang perfilman, diantaranya itu gitu ya. Tapi yang utama saya sarankan adalah bagaimana dia bisa menciptakan kerja mandiri, itu yang penting gitu, sehingga bisa jadi nanti mas-mas ini menjadi filmmaker sendiri, membuat production house sendiri, memproduksi film sendiri gitu. Ya, ditonton sendiri. Nah, iya kan nganu di review. Ya, kira-kira begitu gitu ya. Oh gitu. Oke. Jadi gitu Mas Pur, nanti kalau lulus jurusan film pekerjaan cuma bisa di film aja. Tadi kan kita harus menghargai karya kita sendiri. sampai perlu kita membuat peluang kerja tadi gitu loh. Nganu ya, tergantung mindset dan pikiran. Karena ketika orang sekolah tinggi, kenapa kamu sekolah tinggi? Biar dapat pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan. Seperti itu Pak. Makanya itu atau bisa di bidang lain juga. Sebetulnya tergantung manusianya bisa. Gitu. Umpama kulino aku ning properti gawe iki ning omah gawe kerajinan beda. Bisa. Masuk dunia pendidikan juga bisa kan gitu. Pengajar. Ya. Bisa jadi gitu loh, Pur. Masih banyak gitu loh Mas Pur. Oke. Ini ternyata pertanyaannya sudah kita skip. Karena waktunya ini benar-benar kejar-kejaran. Oh gitu ya? Iya. Kita akan kembali lagi tentu saja pemirsa tetap di acara The Evening Show setelah pariwara berikut ini. Masih di acara yang sangat spesial banget di Eleven Show. The Evening Show. Evening Show. Oke. Jadi kali ini Bor, kita tetap semangat walaupun kita sudah 4 ke segmen 4 ini. Betul. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol semuanya. Ini kita katanya mau ada game. Nah, kita di season keempat ini kita ada game. Kita akan menantang untuk para tamu-tamu kita ini untuk challenge. Jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan, siap. Gitu dan ini karena mungkin satu grup ini ada yang satu, ada yang dua. Harusnya dua-dua gitu ya. Saya akan menghibahkan Pak Ado untuk nanti di sana. Oke, saya akan mengikuti ke Bapak Sarwoto. Ini. Oke, jadi 2 grup sudah ada pemirsa. Kita tinggal akan memberikan nama untuk grup-grup yang ada di sini. Ini grupnya Pak Sarwoto dan Pak Aldo. Kita kasih nama grup Kolonial. Kolonial luar biasa. Yo. Oke. Dan ini untuk grupnya Mas Raka dan Mas Every. Kita kasih nama grup Milenial. Yes. Dan kita akan ada hadiah spesial untuk session quiz kali ini sebesar 1 juta rupiah. Iya. Mas, nama kuisnya apa? Loh, nama kuisnya, nama kuisnya adalah Tape. Tape? Apa? Tape itu adalah tebak film. Tebak film. Agak nggak nyambung ya. Sama tapi. Apa? Tebak TV. Oke. Ini peraturan lombanya. Di meja para peserta ini sudah ada peluit. Oh siap. Oke. Ada peluit, nanti yang bisa jawab silakan untuk meniup
peluit tersebut sebagai tanda bel. Oh. Oke ya, ditiup jangan ditelen ya. Iya. Oke, nanti ditelen. Siap, siap. Oke ya, ini pertanyaannya semuanya lemparan. Wih. Kita akan ada 4 pertanyaan. Ini nilainya 10. Oke. 10. 10. Dan nanti pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan yang nilainya paling besar. Wih. Adalah 50. Oke. 50. Siap. Sudah siap? Siap. Coba dulu belnya. Wah. Oke, milenial dulu. Oh, kulino parkir. Coba. Wah, basket volley. Basket volley. Oke. Semua siap ya? Siap. Yuk, kita akan melihat yang ada di monitor. Nanti silahkan untuk digabungkan gambar-gambar atau mungkin emoji-emoji yang ada di sini untuk menjadi sebuah judul film. Oh, gitu jadi. Paham ya? Paham. Oke, yuk kita lihat di monitor. Nah, ini. Nah. Ayo, ya bisa langsung tiup peluit. Oke, grup milenial. Apa? Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Kita kunci dulu. Grup kolonial. Saling jatuh cinta. Saling sana. Kalau sana tadi apa? Ada apa dengan cinta? Ah, keliru Pak Woto. Apa? Dengan cinta ada apa? Oke, ini teman-teman home band juga boleh untuk Boleh. nebak ya. Ada Kira-kira apa apa? Kira-kira dengan benar cinta? yang mana? Bingung, yang itu ya. Oke, daripada bingung, saya juga bingung. Siap. Jawabannya ada di monitor. Yo, ada apa dengan cinta? Benar. Berarti grup milenial memimpin dengan perolehan skor 10. 10. Grup kolonial 0. 0. Ya. Ya kita Tingkatkan Pak prestasinya, tingkatkan. Siap. ya. kita berikan kesempatan yang muda ya Pak Woto ya. Iya. Karena yang senior belum bisa ya. Belum bayar kos. Untuk bayar kos. Ya. Kiriman telat ya. Telat. Bilangin aja yuk Pak. Turnon loh Pak. Ya. Kita akan menuju ke Yang pertanyaan kedua, kedua. Siap-siap peluitnya dipegang. Siap. Oke. Inilah dia pertanyaan yang kedua. Dendeng. Ayo Pak, Pak Woto. Woto apa Pak? Mengejar matahari. Ya. Sini. Matahari dikejar. mengejar. Sudah pasrah ya kayak dari wajah-wajah sudah Kalau pasrah. kolonial loh. Tahu kalau kalah ya. Ya. Mengejar Siap? matahari. Mengejar matahari. Ini dia jawabannya. Wow. Topan. Oke. Bentar bro, tanya Pak Woto kalau yang mengejar matahari sama yang tadi filmnya itu duluan yang mana Pak? Duluan yang ini kayaknya ya? Duluan yang ini. Iya makanya lebih tua jangan tahu ya. Oke. Dulu Pak Aldo ini terpilih sebagai pemilihan ekstras terbaik. Jadi hanya tukang lewat itu tapi terbaik. Terbaik. Ayo, lagi rasa jelas Pertanyaan ketiga, semuanya siap? Ini skor berimbang. Yuk, Pertanyaan ketiga adalah, Wah, wah, kok kayak banget. Oke. Kayak banget iki. Silakan ini. Ini. Home Alone. Grup milenial. Panjang banget. Home Alone. Home Alone. Home Alone. Alone. Pak Parwoto? Jenengan sing jawab. Alone kidul. Alone. Oke, Home Alone. Angel kayak banget tuh Pak Woto. Apakah benar jawaban dari teman-teman grup milenial? Kita saksikan bersama jawabannya di monitor. Home Alone. Gini, aku curiga ini Pak. Iki oke banget tuh emoji nih. Kok dia tahu mesti dibocori. Ya enggak. Oke banget deh. Banyak sekali loh ini. Home Alone. Dia ini enak-enak saya mengikuti tentang judul-judul film terupdate. Ini suudon. Oke. Lanjut. 20-10. Siap. Siap ya. Kita saksikan pertanyaan untuk yang ketiga.
Wah, iki mumet neh ra. Madagaskar. Pak Parwoto? Biro Loko berseri. Jawab. Biro Loko berseri. Kamu jangan nyebutkan rumah. Ini loh, jerapah. Ini kan kebun binatang. Grup milenial? Madagaskar. Hah? Madagaskar. Madagaskar. Pembiro Loko apa? Zoo berseri. Berseri? Madagaskar. Madagaskar. Apakah jawaban benar dari grup kolonial? Kita saksikan bersama. Ini dia. Biasanya. Wow! Dek, kok iso Madagaskar ki kok ndi lho? Ada hewan-hewannya, Pak. Ada hewan-hewannya, Pak. Oh, Biro Loko ya hewan. Kapalnya ceritanya Ceritanya apa, Mas? hewannya kabur dari kebun binatang gitu. Oh, yang satu masih di sini. Iya. Ya. Yang sabar ya Pak Parwoto. Karena memang saya kasih SDM itu yang tidak memenuhi beberapa kriteria. Iya. Biar menjadi beban Anda ya. Oh, saya upgrade drop, SD aja drop atau Pak? Iya. Ini berarti 40 Boleh. 10. 30-10, Bung. 30-10? Oke, 30. Baru keempat nih kelima nanti Tak kan. bonusi 10 sih. Iya. Orangnya tertib-tertib. Oh, dan mesake. Nah, iya. Ini berarti tinggal pertanyaan ke satu pertanyaan ini yang nilainya tertinggi. Oh, 50. Satu pertanyaan bisa jawab, Anda menyelamatkan seluruh masyarakat. Siap. Tempatnya Pak. Siap, Parwoto. Pak Woto siap nih. Kalau Anda bisa jawab, langsung pulang bawa studio beserta karyawannya. Oke ya. Oke, kita akan saksikan bersama. Inilah pertanyaan keempat. Wah, itu. Kung Fu Master. Yang niup luar siapa? Aku. Kung Fu Master yang jawab ini. Oh, Kung Fu. Apa Mas? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Kung Fu anaknya panda. Ben ketok adi ya pinter, Pak. Oke. Kung Fu Panda. Oh, pandai. Kung Fu. Kung Fu, ya itu tadi. Panda kungfu. Panda Kung Fu. Ya, bos diwolak-walik. Ini semakin pusing. Ini karena persaingan tidak berimbang pemirsa. Kita akan saksikan jawabannya di monitor. Iya. Berarti perolehan nilai sangat signifikan. Ya. Ya, ini teman-teman milenial mampu menjawab pertanyaan ini sekitar 90%. Sini hanya 10%. Oke. Karena kita yang 10 ini pun akan kita berikan kepada yang membutuhkan, oke? Oke. Biaya kos bulan depan. Oke. Berarti pemenangnya adalah grup milenial. Oke, berarti akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. Wuh. Oke, silakan mau diserahkan. Nah, ini ya. Ini akan diserahkan ke pemenang untuk nanti bisa dicairkan dalam bentuk air. Oke. Nah, Bapak, ambil Mas. Bentar, saya ambil dulu ya. Ya. Oke. Nah, ini Mas, dipegang dulu. 1 juta rupiah. Oke. Silahkan. Untuk keluarganya Mas-mas ini tolong bulan ini jangan kasih kiriman. Karena sudah menang kuis ya. Saya sama Pak Oto tidak pengen dapat hadiah. Gabung. Jangan sama Pak Woto tadi bilang aku ora pengen hadiah gitu loh. Karena itu hadiahnya cuma kardus ditulis. Ya enggak, ini beneran. Oke, berarti berakhir sudah untuk acara The Evening Show kali ini. Ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tentu Mungkin saja. Mas Pur ada sedikit statement closingnya untuk Pak Oto dan juga teman-teman. Closing statement silahkan. Mungkin mau nyobain megang dikit. Enggak usah lah. Kardus kok. Apa ini yang mau disampaikan Pak Oto monggo. Saya pesen dengan kawan-kawan muda supaya jangan takut untuk berkarya di bidang
perfilman. Oke. Dan jangan lupa tonton Adi TV. Dari grup milenial? Buat teman-teman tetap konsisten mungkin. Oh, konsisten. Gitu ya. Dan terima kasih Adi TV dan Jogja Film Academy juga. Oke. Ya, itu tadi sudah disampaikan sama Pak Woto dan juga adik-adik kita, ada Mas Raka, Mas Habib semuanya. Ya. Ada lagi? Tolong bantu di follow di Instagramnya @under_deidum3. Diulang-ulang pelan-pelan. Tolong di follow di Instagramnya @under @deidum3. Oh, Pokoknya, judul filmnya itu ya. Oke. Yang kurang paham ini ada di bawah. Ya. Ini. Ben golek gawean editor. Ya. Kita harus berpisah Pamit, iya, karena gitu. waktu yang membatasi kita. Benar, Mas Pur. Pemirsa, Benar. Terima kasih untuk grup milenial Pak Woto, matur nuwun Matur sekali nuwun, Pak Woto. untuk kesempatan kali ini. Dan pemirsa tetap saksikan terus The Evening Show di episode selanjutnya. Saya Rizky Panjang. Saya Aldi Wakebo. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Tajamnya pisau tak akan sanggup goyahkan cinta antara kita, menembus ruang dan waktu, menyatu di dalam jiwaku. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar, terus mengejar.